Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Sayyidul Hajat tuan rumah, aku sebagai besar, para bapak hadirin jemaah dan rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita semua dengan kasih sayang rahmat beliau kesempatan kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada suatu halangan dan dengan niat yang istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kasih sayang Allah, rahmat Allah itu untuk kita semua keluarga kita sampai kita meninggalkan dunia ini sampai akhirat nanti. Tentunya salawat dan salam tadinya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Usaha kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti kaifiyah dari ulama-ulama generasi Nabi Muhammad, dari zuriyah Nabi Muhammad, bermudah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di dunia wal akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengawali kajian kita, mengawali amalia kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah taala sudah melindungi kita dengan al-asmi sholihah. Amin. Al-Fatihah. Ila hadrati al-habib Abu Muhammad bin Sulaiman Habsyi wa ila hadrati Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Sanji wa ila hadrati Syekh Abu Rahman Al-Tibai wa surihim wa turihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada Allah, malam hari ini kita bawa kitab. Jadi kita ngaji umum. Ngaji umum bertepatan pada hari ini, bulan ini kita di bulan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita cerita-cerita lah, betul nyantai, cerita mengenai masalah fadilah sholawat, mengenai fadilah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fadilah min ba'dil ulama man azzama maulidi faqad azzamal Islam. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, sama halnya dia mengagungkan agama Islam. Dulu peringatan Maulidin Nabi tidak diperbolehkan, dulu tidak diperbolehkan, aslinya diperbolehkan, tapi setelah abad ke bawah, di masa-masa yang terkenalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sekarang terkenal Wahabi, di situ sudah secara keras, secara terang-terangan itu mengatakan Maulidin Nabi itu tidak diperbolehkan, karena di situ tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Artinya bid'ah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok peringatan Nabi Muhammad SAW ini sampai detik ini, sampai hari ini itu malah semakin ramai. Alasannya apa? Alasannya Rasulullah SAW ridho, senang diperingati kelahirannya. Alasannya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perbuatan tersebut. Karena apa? Karena dikatakan tadi man azzama maulidi faqad azzamal Islam. Itu udah penelitian para ulama. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, sama halnya dia mengagungkan Islam. Seandainya tidak ada maulid Nabi, tidak ada peringatan, itu seandainya tidak ada peringatan, yang ada sholat jamaah 5 waktu, terus pokoknya yang intinya mengikuti tuntunan yang ada, itu mungkin proses syiarnya agama itu tidak secepat diadakannya peringatan kan gitu.
Sholat jamaah tempatnya maksusoh, ditentukan. Artinya ditentukan di masjid, di musola, di rumah, atau tempat-tempat yang bersih, atau tempat-tempat yang memungkinkan. Sedangkan kalau di lapangan kan kurang pantas, kira-kira seperti itu. Di jalan-jalan kurang pantas, bahkan yang tidak baik lah, masuk jamaah di jalan-jalan. Artinya syiar di wilayah tersebut kan kurang apa? Yang bisa masuk apa? Ya maulidin Nabi Muhammad. Kita maulid Nabi tengah jalan pantas tidak pantas. Di kota-kota banyak tuh tengah jalan ditutup, bikin tenda buat maulidin Nabi Muhammad SAW. Dikatakan lagi waman azama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, memperingati kelahiranku dengan bukti memperingati kelahiranku dan Rasulullah SAW, maka nanti bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Itu mengenai maulidin Nabi Muhammad SAW. Makanya kita semua beruntung gitu loh, beruntung banget adanya peringatan maulid Nabi. Loh, Nabi Muhammad memperingati kelahirannya tidak memperingati Rasulullah. Nah Rasulullah itu memperingati kelahirannya, karena tapi nggak memperingati model kita memperingati baca sholawat, baca maulid, peringatan pengajian dan sebagainya. Enggak. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan melaksanakan puasa di hari kelahirannya, puasa Senin. Itu artinya memperingati kelahiran beliau sendiri. Lah kita juga mengikuti nggak? Mengikuti. Banyak orang yang melaksanakan puasa Senin Kemis, bahkan kita meyakini puasa Senin Kemis, melaksanakan puasa Senin Kemis walaupun nggak secara rutinitas, istilah seperti itu. Cuma ada gaya lain dengan cara peringatan seperti ini, lebih cepat memperkenalkan dengan gaya-gaya peringatan tersebut untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu ini udah luar biasa, masya Allah. Di daerah Hadramaut kita lihat di YouTube itu kan, di YouTube Darul Mustafa, di Al-Ahqaf, di majelis-majelis yang lain. Itu setiap hari membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan waktu saya bertemu sowan kepada beliau Al-Mukarram Abah Kiai Haji Izzuddin Abdul Salam. Waktu sowan kepada beliau itu salah satu santri dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Saya sowan kepada beliau, saya minta pada beliau, "Bah, saya minta ijazah yang abah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, karena saya belum punya sanad dari Solo langsung." Kalau amaliyah beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki luar biasa banyaknya. Di YouTube yang secara resmi, secara umum itu banyak sekali. Tapi saya pengen yang langsung. Kata beliau apa? Saya tidak ada. Terus beliau ceritanya apa? Pas ketika saya di Makkah Al-Mukarramah, baik itu umroh maupun haji, itu saya hadir ke majelis beliau. Setiap ba'da maghrib, Sayyid Muhammad Al-Maliki membaca setelah wiridan membaca maulidin Nabi Muhammad SAW, membaca kitab Nasar, membaca kitab Tiba, seperti yang kita laksanakan biasanya, membaca kitab maulid Tiba. Melanjutkan pengajian kitab-kitab lainnya. Lah, beliau itu waktu itu di daerah Makkah Mukarramah, dari kalangan Salafi Wahabi, itu bahkan ada yang menghukum beliau, bahkan pernah sempat dipanggil pemerintah untuk dieksekusi, dikasih sanksi atas amaliyah yang beliau laksanakan. Walhasil tidak terjadi karena Allah melindungi beliau, Nah, suatu ketika terus beliau meninggal dunia, setelah beliau meninggal dunia, itu yang ngiring beliau, masya Allah, bisa dilihat itu masih ada itu momen-momen tersebut, lewat Ka'bah sampai Ka'bah itu, masya Allah, yang ngiring. Terus dimakamkan di Ma'la. Setelah selisih berapa tahun kemudian itu mau dibongkar karena biasanya pergantian mayat, karena sudah hancur diganti. Ketika dibongkar, jasadnya masih utuh. Artinya peringatan maulid Nabi itu Allah ridho, Rasulullah bahagia, senang dengan peringatan maulid Nabi, karena pengamalnya, buktinya jasadnya masih utuh. Saya punya Mbah Guru. Saya punya guru namanya Mbah Muharram Syafi'i. Mbah Muharram Syafi'i santri dari Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Muraqi. Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Muraqi, beliau amaliyahnya thariqah, maulidin Nabi, manakib. Dan beliau atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah Al-Mukarramah juga. Dikuburkan di Ma'la juga. Ketika mau diangkat jasad ketika berapa tahun kemudian mau diganti mayatnya lain, masih utuh, akhirnya ditutup kembali. Pengamal maulidin Nabi Muhammad SAW. Mbah Maimun Zubair saking cintanya kepada Nabi, saking cintanya melaksanakan amaliyah maulid Nabi, beliau sampai meminta qasidah yang beliau sangat cintai, Pak, saduna fid dunya fuzuna fil ukhra. Itu yang paling beliau cintai, qasidah. Akhirnya Pak, Allah kabulkan. Beliau meninggal di Mekah,
dimakamkan di mana? Di bawah makamnya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah SAW. Barokah maulid Nabi Muhammad SAW. Di samping barokah yang lain. Ini masalah maulid Nabi boleh enggak? Boleh. Yakin, hakul yakin saya boleh. Karena apa? Saya mengikuti para masyayikh guru-guru saya. Dan sudah dilaksanakan di saat itu. Bahkan sekarang ujung dunia, di dunia manapun sekarang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang bisa lihat kalau kita pengalaman dunia medsos, lihatlah di luar negeri, di daerah-daerah, bahkan di Amerika sendiri itu muslimnya memperingati hal yang sama. Bisa dilihat, dicek, karena sekarang muslim apa dunia maya bisa dicek di situ, kebenarannya bisa dicek karena sudah terbuka, benar-benar terbuka. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mengenai kecintaan kita, pembuktian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pembuktiannya kalau kita kan cinta, alhamdulillah usaha kita cinta dikabul Allah. Karena nyatanya apa? Nyatanya bukti dikabulnya Allah, kita dikasih mudah untuk hadir ke majelis yang amaliyahnya mengikuti zuriatun Nabi Muhammad SAW, ulama ibadillah sholeh. Allah dikasih mudah kita datang. Seandainya atau kita nggak bisa datang dengan alasan itu memang tidak menyalahi aturan, atau alasan itu rata-rata memang alasan karena mengikuti sunat Rasul, entah menafkah, mencari kecapean dalam mencari rezeki untuk keluarga, itu kan mencari rezeki itu hukumnya juga wajib, itu kan perintah juga. Alasan seperti itu. Tapi dalam keadaan capek nih teman-teman, ada baris derep macam-macam, masih bisa hadir. Itu bukan karena cintanya kita saja, tapi karena Rasulullah cinta dengan kita. Karena apa, niat kita ingin berusaha mencintai beliau. Nah, enggak berat kita datang kembali seperti ini. Maka dari itu ketika ini bulan Maulid Nabi, ini bulan Maulid kelahiran Rasulullah SAW. Di bulan ini, bulan yang sangat luar biasa istimewanya, saya berharap kita semua memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Apalagi jenengan apa? Banyak saya udah sering menyampaikan masalah sholawat. Sering-sering baca. Nanti tanggal 12-nya, malam 12-nya di daerah masing-masing memperingati. Kalau sudah di masjidnya tidak ada peringatan, di rumah. Paling tidak seandainya biasanya membaca 100, 200, dilebihkan membaca sholawatnya, tanda cinta kita kepada Nabi gitu. Kalau seandainya di masjid ada, di musola ada, di daerah masing-masing ada, sedekah kita sedekah tujuannya apa? Untuk membahagiakan Rasulullah. Saya belum lama ini kan soal kepada beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya, soal kepada beliau, dikasih itu dinasihati hal seperti itu, dingendikani lah, dinasihati masalah maulid Nabi. Beliau kan ketua sufi dunia. Saya sangat senang menyampaikan hal seperti ini, senang. Beliau ketua sufi dunia, ya dunia sekjen sufi dunia, sekarang ketua sufi dunia. Kalau sampai sono ngobrol. Intinya beliau apa? Menyampaikan kepada kita untuk memperbanyak peringatan maulid Nabi. Nah, terus pokoknya yang enteng lah untuk maulid Nabi. Punya apa kita bantukan. Karena beliau apa? Saya itu setiap tahun sekali untuk peringatan maulid itu saya motong kambing. Paling tidak 500 kambing, belum sapinya, kata beliau. Itu di depan saya langsung, duduknya hadapan mungkin 1 meter sama saya. Beliau mengatakan seperti itu, Maulana Habib Lutfi. Samping saya Abah Nur Hati, terus kiai yang lain, saya di depan. Pas saya di depan beliau pas 1 meter mungkin. Jadi saya paham, ingat banget utamanya. Saya itu setiap peringatan Maulid Nabi, pengen menghormati Kanjeng Nabi itu memotong kambing paling tidak 500 kambing, belum sapinya. Setiap tahun. Terus beliau meneruskan menghentikan beliau, ucapan beliau itu menurut saya belum seberapa, masih sangat kecil daripada rahmat kasih sayang Allah atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu saya anggap masih sangat kecil, belum bisa membagikan Rasulullah. Kata beliau seperti itu. Waduh, luar biasa. Luar biasa. 500 kambing. Itu seperti itu. Belum berapa kata beliau. Saking cintanya kepada baginda Nabi, seperti itu. Dan masih banyak ulama-ulama habaib, para masyayikh, para kiai, masih sangat banyak sekali yang merasakan hal-hal yang sama. Saya di sini sudah bisa membuktikan, jenengan juga sudah bisa membuktikan. Seperti halnya acara kita maulid yang setiap bulan sekali. Kenapa maulid punya kita kok sering? Padahal bulan maulid kan 1 bulan sekali. Bulan 1 tahun sekali. Kenapa kalau diperingati 1 bulan sekali, seminggu sekali kita baca maulid? Alasannya apa? Tidak ada dunia dan seisinya. Tidak ada dunia dan seisinya kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena kamu Muhammad, tidak diciptakan dunia seisinya. Artinya wajib tugas kita, bukan wajib apa ya? Ini wajib mahabbah. Wajib tugas kita untuk setiap saat bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Usahakan seperti itu, makanya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali.
minimal nggak bisa baca kitab maulidnya, entah Sibuturornya, entah Tibrahnya, entah Nasarnya, Syarafolangannya, Aldia Ulaminya, paling tidak baca sholawat, paling tidak baca sholawat, tanda mahabbah kita, ngerti? Baca sholawat, ya, paling tidak setiap hari kita dengan nama Nabi Muhammad baca sholawat, nggak usah capek-capek, karena yos, karena ingin dicintai Rasulullah kan seperti itu teknisnya. Capek mandek, mocong naik capek mandek. Macam ini ada kesempatan ya Bapak seperti itu, ada kesempatan Bapak seperti itu ya, insya Allah. Sekali lagi insya Allah kita semua dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai mati kita tetap dijaga oleh Allah. Amin. Iman Islam tetap melekat dalam hati kita sampai akhir hidup kita ucapannya la ilaha illallah. Anak-anak kita semuanya baik yang sudah lahir maupun rencana anak yang belum lahir, kita berharap kepada Allah jadikan anak-anak yang punya kualitas tinggi. Amin. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi ustadzah. Jadi apapun yang di situ untuk kebesaran kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena manusia sudah punya bagian masing-masing. Jadi pokoknya saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan anak-anak kita jaga sampai akhir hari kiamat keturunan kita keturunan yang terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam hari ini saya merasakan sesuatu yang sangat indah. Saya merasakan sesuatu yang sangat indah. Saya merasakan kedekatan dengan Rasulullah sangat dekat sekali. Perasaan saya itu di waktu ini, detik ini saya merasakan dekat dengan Rasulullah. Walaupun saya nggak bisa melihat, tapi rasa nyaman, rasa aman dalam hati ini, merasakan nyaman. Seakan-akan Rasulullah menaungi kita beneran. Saya kan Rasulullah sangat dan melihat kita dengan kasih sayang beliau. Itu merasa kenikmatan banget. Padahal tadi di jalan ada tempat-tempat yang bikin malu katanya. Di jalan ada tempat-tempat yang malu, bikin malu. Nah itu prosesnya, ada jalan seperti prosesnya untuk kecintaan kita gitu. Pokoknya wis cintai Nabi Muhammad. Bagaimanapun caranya. Dan yang terakhir, nanti tanggal 12 sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya di daerah masing-masing, dusun masing-masing, kalau ada peringatan hadir. Kalau memang sangat berhalangan bisa hadir, paling tidak baca sholawatnya ditingkatkan dulu, paling tidak seperti itu. Al-Fatihah. Iya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.